البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya madhab salaf di dalam asma wa sifat adalah tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah, beliau mengatakan ini adalah ucapan orang yang berdusta atas nama salaf atau tidak tahu madhab salaf. Kemudian beliau mengatakan wa illam yakun kadzalik faman alima madhabas salaf tabayyana lahu annahum yaquluna bil makna wa ya'rifuna. Barang siapa mengetahui madhab salaf, akan jelas bagi dia bahwasanya para salaf itu menyebutkan makna-makna Al-Quran, menyebutkan apa makna dayan, apa makna yang bukan, kalau dayan dalam hadis, tapi yang Al-Quran, apa itu makna as-somad dijelaskan. Salaf tahu apa makna as-somad, demikian pula tahu makna al-majid, al-hamid, mereka menjelaskan itu sebagaimana disebutkan dalam apa tafsir At-Tabari dan lain-lain. Tayyib. Wa ya'rifuna, mereka tahu makna Al-Quran, mereka tahu makna-makna dari apa asma wa sifat dan seterusnya. Wa qauluhu waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sadar. Bayanu annahu nazala litadzakkuri walitti'ad. Ini sebagai penjelasan bahwasanya Al-Quran itu turun untuk apa? Agar orang-orang itu menjadi sadar dan menjadi sebuah peringatan, itti'ad, yaitu mengambil petuah, mengambil nasihat. Wa kam min insanin yaqra'ul Qur'an walakinnahu min a'da'il Qur'an. Alangkah banyaknya orang yang membaca Al-Quran tetapi dia adalah termasuk musuh Quran. Sekedar baca cari pahala atau cari pujian orang, tapi apa? Dalam amalan sehari-hari dia sangat jauh dari ajaran Al-Quran. Li'annahu lam yatadzakkar bihi wa lam yantafi' bih, karena dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai apa itu sumber kesadaran dia, dan dia tidak mengambil manfaat dari Al-Quran tadi. Banyak seperti bahkan di Indonesia seperti itu, para kiai-kiainya istrinya dibiarkan keluar rumah hanya apa memakai penutup bagian atas saja, enggak kemudian betul-betul menutup aurat yang baik. Paling tidak lah kalau tidak mampu pakai jilbab yang syar'i ya pakai tudung-tudung kecil itu. Ini enggak, itu terbuka, ini terbuka, sana terbuka. Enggak layak untuk jadi apa? Istri kiai. Ini tidak mengambil hikmah dari yang dia ajarkan, yaitu Al-Quran. Wa qala ta'ala walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau melihat dia itu tertunduk dan terpecah, terbelah karena takut kepada Allah. Minnya min sababiyah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan permisalan-permisalan tadi kami buat itu untuk manusia agar mereka itu memikirkannya. Bukan sekedar dibaca kemudian selesai, tapi apa? Agar mereka berpikir apa yang Allah Ta'ala inginkan. Berarti dengan kisah seperti ini menunjukkan apa? Keagungan Al-Quran. Harusnya apa? Kita lebih layak lagi untuk lebih terharu, untuk lebih takut dan seterusnya. Gunung yang keras saja langsung apa? Langsung tertunduk dan pecah. Kenapa kita tidak demikian? Kenapa tidak muncul rasa takut dan seterusnya? Itu hikmah dari apa? Memikirkan contoh-contoh yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan kepada mereka, maknanya adalah masdariyah, diturunkan sebuah surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah dari kalian yang bertambah keimanannya, yang apa ini surat ini menambahkan padanya keimanan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahi mereka dengan keimanan dan mereka bergembira. Betul-betul apa? Tahu Allah Ta'ala itu ada, tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka tersia-sia. Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan dan memperhatikan keadaan dan keperluan mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di hati mereka itu ada penyakit, maka surat tadi justru menambahkan kotoran kepada mereka, kepada kotoran yang telah mereka miliki, kotoran hati, penyakit-penyakit hati tadi.
Rijis banyak ulama mengartikan najis, kotoran-kotoran. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Semula hatinya sekitar berpenyakit, lama-lama memang jadi mati karena penyakitnya tidak segera diobati. Di dalam ayat yang lain, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini dan kepada orang-orang yang Al-Qur'an itu sampai kepadanya. Sampai kemana ini? Sampai di hari kiamat. Seluruh umat akan mendapatkan nasihat-nasihat ini. Umat dalam artian generasi-generasi yang datang setelah beliau. Intinya adalah Al-Quran sebagai peringatan, diturunkan agar orang menjadi sadar dan mengambil pelajaran. Qal fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka jangan engkau taat kepada orang-orang kafir, dan perangilah mereka dengan Al-Quran, dengan peperangan yang besar. Surat Al-Furqan turunnya di Makkah. Bagaimana memerangi dengan membawa Al-Quran? Maksudnya adalah dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan perdebatan yang baik dan seterusnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabaqalana min awsafil Quran. Telah berlalu pada kita, yaitu apa? Dalam pembahasan kita beberapa sifat Al-Qur'anil Karim. Iddatu awsaf, sejumlah sifat. Wa dzakarnaha ma'adillatiha, dan kami telah menyebutkan dengan apa? Beberapa dalilnya. Wa antahaina ila qaulihi ta'ala, dan kita telah sampai kepada firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah diberkahi. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar orang-orang itu merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sadar. Wa bayyana anna tadabbural ayat yashmalu kullama fil Qur'an. Dan telah kami terangkan bahwasanya merenungkan ayat-ayat itu mencakup seluruh apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Minal ayat hatta ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an sampai bahkan apapun yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fa innahu dakhilun fi hadza, karena dia masuk di dalam pembahasan ini juga. Wa dzakarna anna fi hadza raddan ala ahli tafwid. Dan telah kami sebutkan bahwasanya di dalam ayat ini, di dalam penjelasan ini ada bantahan terhadap ahlu tafwid, alladzina qalu innan nasa la ya'lamuna ma'ani ma anzalallah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak tahu makna-makna yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Wa qawlu ahli tafwid, qala anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahu min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad. Ucapan ahli tafwid tadi dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya itu adalah termasuk ucapan yang paling buruk dari ahlul bid'ah dan ahlul ilhad, penyelewengan itu. Yaqulu azza wa jalla fi siyaqil ayatil lati fiha dzikru awsafil Qur'anil Karim, hadza wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, tentang sifat Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan yang dia itu diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah Al-Qur'an itu dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau ingin dapat rahmat adalah dengan cara ikuti ajaran Al-Qur'an dan bertakwa kepada Allah. Hadza kitab, kitabun bimakna maktub, fi'al bimakna maf'ul. Seperti apa? Firash bimakna mafrush, bisat bimakna mabsut. Tayyib. Yang tertulis. Fa fi ayyi syai'in huwa maktub. Dia itu tertulis di atas apa? Huwa maktubun fil lauhil mahfuz. Dia itu tertulis di lauhul mahfuz. Maktubun fil masahif, tertulis di mushaf-mushaf allati fi aidina, yang ada di tangan-tangan kita itu. Maktubun fi suhufil lati bi aidi safaratil kiramil bararah, tertulis di lembaran-lembaran yang ada di tangan para utusan-utusan yang mulia dan berbakti itu. Qauluhu mubarak sabaqal kalamu alaih, telah berlalu pembahasan tentang lafaz mubarak yang diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah dia dan bertakwalah kalian agar kalian dirahmati. Hadza bimakna qaulihi liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini semakna dengan ayat yang telah dibahas sebelumnya itu.
Karena apa? Kalau orang sedar dan mengambil pelajaran, dia jadi orang yang bertakwa dan dia apa? Akan menjalankan apa yang disyariatkan, ikut Al-Qur'an. Wa dzalika li'anna littiba'a far'un an ma'rifatil makna. Yang demikian itu dikarenakan yang namanya ittiba, mengikuti, itu adalah cabang dari pengetahuan kita akan makna. Kalau kita sudah tahu ayat menyuruh untuk apa itu sholat, kita sholat, ini namanya mengikuti. Ayat melarang untuk minum khamar, maka kita pun tidak minum khamar, ini namanya mengikuti. Gimana kita tahu itu? Gimana kita mampu mengikuti setelah kita tahu maknanya? Wa qauluhu ittaqu hatful maf'ul, dihapus maf'ulnya, ittaqullah. Fa fi ayyi syai'in nuqaddiruh, kita tetapkan apa ini maf'ul yang terhapus? Idza qala ittabi'uhu wattaqu, ittaqu mukhalafatah, yaitu takutlah kalian kepada penyelisihan terhadap Al-Qur'an, allati hiya dittibaih, yang mana itu adalah lawan dari mengikuti Al-Qur'an. Thayyib. Berarti ittaqu bukan bertakwa yang beliau inginkan, tapi merasa takut. Tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya yang tadi. Wa hadza yashmalul akhdha bi jami'i syara'il Qur'an. Dan ini mencakup apa? Mengambil seluruh syariat-syariat Al-Qur'anil Karim. Wa qala Allah Ta'ala innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Quran, adalah bacaan yang mulia. Innahu ad-dhamir ya'udu 'alal Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.